Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah, pagi yang indah bagi kami semua. Di mana pagi ini kembali Tuhan bersatukan kami di rumah-Mu ini untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hamba percaya semua bukan karena kebetulan, namun Tuhan sedang punya urusan, Tuhan sedang punya rencana atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terlebih ketika firman Tuhan yang sebentar kami akan perdengarkan bersama-sama, percaya bahwa akan ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami masing-masing. Jika kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan hikmat dan juga fokus, berkat Tuhan akan menghampiri kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan tolong mampukan hamba-Mu ini Tuhan, kuasai hamba-Mu, kuasai hati, pikiran, lidah dan juga bibir hamba-Mu ini, supaya dalam ketidaksempurnaan hamba-Mu ini Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Tadi waktu kami selama beberapa menit ke depan, kiranya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi. Sehat. Walaupun tren COVID di Semarang menurun selama beberapa hari ini, namun tentunya jangan mengurangi kewaspadaan kita ya. Perjuangan dan pergumulan kita belum berakhir. Semua tetap harus kita lanjutkan sampai benar-benar COVID ini tuntas, tidak ada di muka bumi sama sekali ya. Jadi tetap, walaupun sudah banyak yang divaksin, yang lansia-lansia, Pak Resto berita sampun yang pertama, masih ada yang kedua luwih darem, tapi saya biasa aja, mau kemang sidik, itu pun hanya semalam. Dalam situasi seperti yang sekarang terjadi, yang seringkali saya sampaikan, tentu kita harus meningkatkan bukan hanya kewaspadaan, tetapi juga meningkatkan doa kita, baik secara kuantitas maupun kualitas doa kita. Kuantitas itu artinya waktu, seberapa banyak dan seberapa sering kita berdoa, itu harus ditingkatkan. Kualitasnya pun sama. Kalau mungkin selama ini banyak orang yang berdoa hanya karena rutinitas, hanya karena syarat. Kalau mau makmum ya berarti kudu berdoa, ya itu syarat. Artinya di masa seperti sekarang, terlebih kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan, harus meningkatkan kualitas dan kuantitas doa. Karena saya percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa doa. Percaya ada? Percaya ada? Kalau ditanya pasti percaya. Walaupun urusan percaya yang sungguh-sungguh atau percaya yang percayaan, ya itu urusan masing-masing orang yang tahu ya. Saya tidak bisa. Nah, ini kacamata biasa, orang kacamata sakti yang bisa melihat hatinya orang-orang, tembus pandang, tidak bisa. Yang tahu ya hanya jenengan dan Tuhan sendiri. Begitu besarnya kuasa doa, dan saya percaya sungguh-sungguh bahwa apapun yang kita minta, seperti firman Tuhan katakan, Yesus berkata juga secara pribadi kepada kita, apapun yang kau minta dalam namaku. Kira Yesus berkata demikian tak? Apapun yang kau minta dalam namaku. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita doakan dengan sungguh-sungguh
dengan berkualitas tadi, apalagi ditambah kuantitas, ditambah jumlah yang terus diperbanyak, maka ibarat batu yang terus-terusan ketetesan air, sekuat-kuatnya batu pasti akan bolong, lubang. Ya kan? Tetapi jangan salah loh, doa itu juga bisa menjadi bahaya. Percaya? Doa itu juga bisa membahayakan. Doa lewat, Pak. Bukan. Doa lewat itu lah, doanya itu nyepakani namanya. Ya orang-orang Jawa bilang nyepakani atau apa, mengutuki. Itu bukan doa. Mendoakan itu pasti yang baik. Oh, tak doa kok celokon dalan itu bukan doa. Itu kutuk namanya. Beda ya. Tapi ada doa yang membahayakan. Membahayakan bagi siapa? Bagi mereka yang berdoa. Ya kok bisa? Contoh. Senakal-nakalnya suami, senakal-nakalnya istri, setidak manutnya anak kepada orang tua. Kalau orang tuamu, kalau istrimu, kalau suamimu, ketika engkau pulang ke rumah ngomel-ngomel, kok dia itu ya ada lagi mulai? Duit bila berontak, ngeluyur lagi belum sinau. Bila orang tua kan anak. Kalau orang tuamu, pasanganmu masih seneng ngomel, bersyukurlah, beruntunglah. Apa? Dilakukan? Wow. Itu gelap perkara ini. Nah, tapi bersyukurlah kalau ada pasanganmu atau anakmu yang ngomel-ngomel, orang tuamu yang ngomel-ngomel ketika engkau bersalah. Tetapi engkau, Anda dan saya harus waspada. Kalau istrimu, suamimu atau orang tuamu sudah mulai bertekuk lutut, berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup ngerasane dan ngurusi bojoku, maka lakukanlah seperti yang engkau kehendaki. Nabi bahaya. Itu bahaya. Itu bahaya. Harus hati-hati. Kagak mungkin tiba-tiba suami duduk gitu kan, bari lakoni dosa apa nek dalan gitu ya. Ketika pulang pidi-pidi nyambut bojone bertekuk lutut tengah malam di samping kasur berdoa demikian. Gak mungkin tas suami tiba-tiba bertekuk lutut di dekatnya terus doa, Tuhan, engkau tahu apa yang kulakukan, tapi tolong jangan bilang istriku. Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi ada doa. Nah, ada hal-hal besar, ada hal yang perlu kita ketahui di balik sebuah pergumulan dan juga doa, supaya kita tidak salah, supaya kita datang dengan niat yang benar, dengan niat yang tulus, dengan cara yang baik dan benar pula. Nah, kita buka dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-17. Kitab Lukas pasalnya yang ke-17. Ayat 11 sampai dengan 19. Satu perikop itu kita akan baca. Nah. Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 19. Ampun? Ampun? Halo, kantor? Ayat 11. Kita akan baca silih berganti, ben enek suarane, ben gak ngantuk. Kaum pria ayat yang ke-11 dilanjutkan oleh kaum wanita. Begitu juga seterusnya sampai habis ya. Pria berarti yang ganjil, wanita yang genap. Saya akan baca
judul perikopnya. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Yuk, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, berdekatlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sakit. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersyukur menyembah kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang asing, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. engkau. Berapa kali Anda mendengar kisah ini? Sering kan? Ada satu kejadian di mana 10 orang yang kusta yang sedang diasingkan. Saya pernah sampaikan bahwa penyakit kusta pada zaman itu adalah satu penyakit yang dianggap hina. Hanya orang-orang terkutuk, menurut mereka ya, yang mereka yakini hanya orang-orang yang terkutuk yang sudah berbuat dosa besar yang terkena sakit ini. Jadi selain karena menular, tetapi mereka diasingkan juga karena mereka dianggap orang yang berdosa, orang yang mendapat tulah atau kutukan. Penyakit ini dianggap penyakit yang najis. Dan tidak terkecuali 10 orang kusta ini pun mereka tersingkirkan. Hingga sampai akhirnya terjadi mukjizat ketika Yesus lewat di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari berkaitan dengan doa dan pergumulan? Belajar dari kisah kejadian 10 orang kusta yang ditahirkan, disucikan atau disembuhkan oleh Tuhan. Yang pertama yang dapat kita pelajari, bahwa sikap dalam kita berdoa itu, dalam meminta itu sangat menentukan. Sikap bukan masalah siap gerak, bukan masalah duduk atau berdiri, bukan masalah dengan tidur atau telentang. Aja ya, jangan telentang. Sakit. Atau lebih berat kalau ngobeng ya sakit. Pokoknya telentang. Jangan berdoa sambil telentang, keselak. Sing ora paham ora. Bukan masalah sikap tubuhnya yang dipersoalkan. Walaupun 0,sekian% juga itu perlu kita perhatikan. Kalau lagi sehat, lagi seger, lagi waras, ngopo kok berdoa sambil tidur lagi ya nopo kan gitu. Kenapa tidak memberikan yang terbaik? Main tidur main nunggune males tak donga karo turu wae lho. Lah kok ngalang-alangi wong loro. Ya jangan, sikap yang terbaik. Tapi itu 0,sekian%. Lalu sikap bagaimana? Sikap hati. Bagaimana cara kita mengungkapkan dengan hati kepada Tuhan? Ke-10 orang kusta ini dalam ayat yang ke-13 mereka meminta dengan sungguh-sungguh, dengan merendahkan diri. Karena apa? Gimana taunya? Mereka tidak minta disembuhkan. Baca ayat yang ke-13.
Apa yang mereka minta? Kasihanilah. Satu keadaan hati di mana mereka sudah hampir hilang pengharapan. Kayak kata Pak Ari tadi, sudah pesimis dengan kondisi sakitnya. Jadi yang mereka minta hanya belas kasihan. Mereka tidak memaksa Tuhan untuk Tuhan sembuhkan aku. Lah orang kok sembuh ke Allah rasa lewat kene meneh. Lah. Kamu menungso zaman saya kan ngono to, dongane merkosa. Tuhan dia tak akan berdoa mau tetap kaya minta Tuhan. Loro kaya ora mari-mari to Tuhan. Duit kaya ora ngisi-isi to Tuhan. Jadi iso ngatur uripku ora to Tuhan, nek iso ngatur kudu tak aku sing ngatur. Ngono. Banyak orang yang sudah memperkosa Tuhan, memaksakan keinginannya. Dan itu sikap hati yang tidak. Makanya sering saya ingatkan dan sering saya ajarkan. Kunci dari doa itu menjajal jenis orang. Kunci dalam berdoa itu adalah banter 1, 2, 3. Musisi tak sing kunci dalam berdoa itu adalah jadilah menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Jadi kalau Anda berdoa, kalau Anda minta saya atau siapa mendoakan dan itu terjadi, terkabul, bukan karena orang itu sekti, tapi karena Tuhan yang menghendaki. Bagaimana Tuhan bisa menghendaki? Biar caranya biar Tuhan menghendaki itu terjadi. Doalah dengan sungguh-sungguh, mintalah seturut kehendak Tuhan. Ojo diperkosa, ojo dipaksa memeneh diancam. Mengancam kok ancam bulan aja wanen. Kawanen toh. Tapi mungkin enggak? Ya mungkin. Nyatanya banyak orang yang ngomong kalau saya tidak dikabulkan, kalau saya tidak dijawab doa saya, tak tinggalkan iman saya, tak tinggalkan Alkitab saya, tak tinggalkan Yesus saya, tak tinggalkan kepercayaan saya. Orang mau? Orang yang main-main, sukanya main-main dengan iman, main-main dengan pergumulan, main-main dengan doa, saya senang untungan dan sebagainya itu. Lek donga telah dikabulne aku untung, lah itu sikap hati. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Siap hati. Satu hal positif yang bisa kita pelajari dari sebuah universitas ini, mereka meminta belas kasihan, bukan meminta kesembuhan. Makanya contoh, ketika saya berdoa tentang apapun hal sepele saja, misalkan kayak beberapa jam doa yang lalu saya sampaikan, saya beri contoh misalkan ketika gereja mau ada acara tiba-tiba hujan, dalam hati saya berdoa minta sama Tuhan, selalu ada kalimat ini yang saya sisipkan, kalau Tuhan menghendaki, tolong hentikan sejenak hujan, setidak-tidaknya sampai jemaat datang, setelah itu terserah Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika memulai terang. Yang sering terjadi kan gitu, Bang Arum kayak Natal, Paskah, baru dan turus, tapi begitu acara terang, begitu mlebu gereja, terus menahir. Ketika mau pulang saya berdoa yang sama, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menghendaki, tolong hentikan sejenak saja, setidak-tidaknya sampai rumah. Ya puji Tuhan, seringkali terlaksana. Tapi kalau tidak, ya berarti memang Tuhan nggak menghendaki reda. Lah mau apa? Nah, yang penting kan sama tekan omah. Nah ini berkaitan dengan sikap hati. Sikap hati yang sungguh-sungguh, yang tidak pernah memaksa Tuhan dengan keinginan itu. Doa itu ibarat mengajukan sebuah proposal. Apa jenengan lagi proposal ini memang soseng meneh ini. Bila proposal rapat turuti awas ya, mulai tak cegat ya. Lalu mau ngancam aku? Orang paling mulai. Kan tidak seperti itu.
Nah itu yang pertama, sikap hati di dalam meminta. Lalu yang kedua, yang ke-14, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yang Yesus lakukan apa? Yang Yesus lakukan apa? Ya seringkali Tuhan ada beberapa kejadian di mana Tuhan memang langsung turun tangan, di mana Tuhan langsung mengabulkan apa yang mereka minta. Ketika ada orang buta yang disembuhkan dengan air ludahnya dicampur ke tanah, dileleh di matanya dan dia sembuh, langsung saja dikasih. Tapi kasus ini berbeda. Ketika mereka meminta belas kasihan, Tuhan malah ngomong, moro nek ngene imam-imam tunjuk lorong. Lek jenengan minta ngono karo Tuhan, Tuhan ngomong ngono, loro ati napa mboten? Kalau salah tolong dibunurkan batu. Gerah menggali napa mboten? Betul ya? Betul, mantap. Mantap jelas. Saya coba baca Jawa. Bapak saya ketemu buyuan. Berikut baca. Bertanias. Kira-kira sakit hati dong, gak usah kalau Tuhan dan jenengan datang ke pastor minta didoakan sama saya. Dodok-dodoknya sekira dibuka nih, barang dibuka nih ngomong minta didoakan. Oh, udah patung jalur tuh, udah patung. Ayo cekel apa betul? Tak jamin besok mingguan yang dijual mutung pasti. Yang Yesus lakukan tidak langsung seketika itu menjawab. Apa tujuannya? Apakah Tuhan mempermainkan? Saya mungkin ngomong karena mempermainkan atau mungkin karena jengkel. Mungkin karena saya manusia yang biasa. Tapi yang Tuhan lakukan untuk menguji seberapa kuat kemauan, iman, dan kesetiaan, ketaatan orang itu kepada Tuhan. Jadi kalau suatu saat atau saat ini kita sedang meminta, kok nampaknya lama, gak dijawab, tidak segera terlaksana, sabarlah. Tuhan sedang menguji seberapa tekun Anda meminta, seberapa sabar Anda meminta kepada Tuhan, seberapa sungguh Anda membutuhkan apa yang Anda minta. Makanya segala sesuatu itu menurut waktunya, bukan waktu kita. Ini masalah waktu, ini masalah sikap, ini masalah waktu. Dalam meminta pasti ada ujian di balik pergumulan. Di dalam doa itu kita masih diuji lagi oleh Tuhan. Seberapa kuat tekadmu? Dongo pirang tahun supaya duwe mobil sampai saiki ora ketutang. Halo nyaleni ora. Ujian itu. Tuhan menguji kesungguhanmu, mah. Lah kamu sungguh-sungguh kamu nyelengi, mah. Oh, nah, nyelengi bojo. Nyelengi. Aduh kate. Contohnya seperti itu. Ya kalau engkau sungguh-sungguh engkau akan berjuang. Jadi doa dan perjuangan itu. Saya mau lihat seberapa sungguh-sungguh kita sih. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan. Aduh pusing, Tuhan. Aduh tangan keluar, aduh. Nek rumah sakit atau minimal puskesmas besok. Orang lah ini baik. Kok jaluk mati kamu Tuhan? Nah, engkau aja menghadapi masalahmu nggak sungguh-sungguh gitu. Iya gitu. Nah sesungguhnya di sini kita juga harus koreksi diri. Sudahkah ketika kita meminta, kita sungguh-sungguh menunjukkan niat kita tentang apapun yang kita minta. Kalau tidak, ya Tuhan akan terus menguji sampai Tuhan melihat, oke, Supriyanto, kamu memang seperti ini. Makanya
Lu padahal aku butuh tenan loh Pak. Ketenanan aku gak aku sih butuh tenan ini. Akan butuh menurutmu. Kalau menurut Tuhan belum butuh. Kalau menurut Tuhan kau masih mampu menjalani itu, mau apa? Menurut kehendak Tuhan, menurut waktunya Tuhan. Ingat dalam setiap doa kita puji-puji kesetiaan kita puji-puji ketaatan kita. Nyata nih, jadi seperti saya bilang, agak kok kalau sing doa lewat dijatuh mutung, permintaannya nggak dikabulkan terus mutung, tanya kok. Berarti orang itu nggak sungguh-sungguh, nggak serius di dalam bergumul, menggumuli kehidupan. Dan situlah tantangan. Yang ketiga, yang kedua tadi ada ujian di balik pergumulan. Kalau tadi masalah sikap hati, ini masalah bagaimana kita itu tetap taat, tetap setia, tetap berjuang atas apa yang sudah kita perjuangkan. Tuhan melihat itu. Yang ketiga, ayat yang ke-15. Dan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Dari 10 yang disembuhkan, yang menerima mukjizat, yang kemudian berapa? Kembali untuk mengucap syukur, tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengucap syukur, matur nuwun. Di balik doa dan bergumulan kita ada sikap hati, ada pilihan sikap ketika doa itu sudah terjawab. Saya percaya ada banyak doa yang sudah terjadi dalam kehidupan ini, ya, entah itu kecil, entah itu besar, ya. Nah, pertanyaan saya, Anda memilih bersikap seperti apa ketika terjawab? Tuhan, bahwa aku diparingi kerja, Tuhan, bahwa aku diparingi jodoh, Tuhan, bahwa kerjaanku, usahaku dilancarke. Pertanyaan yang simpel aja, lain tadi terlalu rumit dimengerti. Pertanyaan simpel aja. Apakah balasanmu? Bilang begitu. Semuanya ku apakah balasanmu? Seberapa tahu diri kita? Jadi apa? Minta kerjaan, diberi kerjaan, minta diberkati, diberi berkat, minta jodoh, diberi jodoh. Tetapi ketika apa yang didoakan, yang dipergumulkan itu didapat, banyak orang yang akhirnya lupa berterima kasih. Banyak orang bosok kerasa yang tidak tahu diri. Bareng diberkati akeh perpuluhan lali, bareng diwene sehat nek gereja males, bareng diwene jodoh sibuk ngurusi pasangane lali karo Tuhan. Tapi aku apa sih? Aku dari Tuhan. Untung Tuhan itu aku loh. Tuhannya apa ya, tensinya dulu terus Tuhan. Untuk Tuhan itu maha penyayang, maha penyayang.
meskipun demikian kita harus tahu diri dong. Kalau sudah dikasih, kalau sudah dijawab apa yang kita doakan, ya harus tahu terima kasih. Karena kesempurnaan bagi saya ya, kesempurnaan dari sebuah jawaban doa itu ada di dalam bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan. Lihat berkat yang sempurna yang diterima oleh satu orang itu. Ayat yang 19. Lalu ia dengan I besar yang artinya adalah Yesus Kristus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Hanya satu orang ini, satu orang ini yang diberi omongan sama Tuhan, imanmu menyelamatkan engkau. Ada jaminan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada satu orang ini yang tidak didapatkan oleh 9 orang yang tidak tahu terima kasih. Nah, sempurna atau berkati? Sempurna atau berkati? Memang tidak diceritakan 9 orang itu terus mustahil umatnya atau enggak, saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa setiap orang yang tahu diri, tahu terima kasih di hadapan Tuhan, tidak ada yang sia-sia dan semuanya diperhitungkan oleh ya, tahu diri. Mari kita menjadi pribadi yang tahu diri, tahu terima kasih dengan cara-cara yang dimulai dari hal yang simpel, dimulai dari hal yang mudah. Berdoa secara pribadi, membaca Alkitab secara pribadi, itu wujud terima kasih kita sama Tuhan. Kalau sudah meningkat, perpuluhan, rajin bersekutu, ojo keser, ya, ojo keser. Jangan bohong dengan sepersepuluhan. Jangan bohong, harus jujur. Karena kesempurnaannya itu ada di ketaatannya itu. Ada di ungkapan terima kasih itu. Pak, kalau 10 tapi tidak ada 10% gimana Pak? Diberkati tidak? Saya percaya tetap diberkati karena apa yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Tapi nggak sempurna. Berkatnya jadi nggak sempurna. Jadi kayak 9 orang tadi loh, ya mungkin saja mereka sembuh untuk selamanya. Tapi saya percaya berkatnya beda sama satu orang ini. Saya percaya itu. Ya, gitu ya. Jadi di balik doa dan pergumulan ada sikap hati yang harus kita jaga di dalam meminta kepada Tuhan. Ojo karo bersungut-sungut, ojo karo ngeluh pokoknya. Mintalah dengan seturut kehendak. Yang kedua, di balik pergumulan dan doa ada ujian, di mana ujian itu menuntut kesetiaan kita, melihat ketaatan kita dan kesungguhan kita terhadap apa yang sedang kita minta dan kita bergumulkan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ojo lalu yen wis diparingi, kalau sudah diberi, kalau sudah dijawab doanya, jangan lupa terima kasih sama Tuhan. Jadilah pribadi yang tahu diri di hadapan Tuhan. Tuhan memang mungkin tidak menghadap balasan kita karena Tuhan sudah punya semuanya. Ya tapi podo-podo menusone gitu, podo-podo penake. Kenapa kita tidak memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan? Dengan hidup tidak seenaknya kita menjaga diri, menjaga kesehatan itu ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kalau sudah diberkati, maka tubuh ini akan saya jaga. Itu ucapan terima kasih. Dan masih banyak cara untuk kita mengucapkan terima kasih. Ingat 3 hal itu ya, dalam bergumul, sikap hati. Kemudian apa lagi tadi? Ingat, Tuhan ingin melihat seberapa taat, seberapa setia, seberapa sungguh-sungguh kita, kesungguhan kita sedang dinilai oleh Tuhan. Yang ketiga, yen wis diparingi ojo lali matur nuwun. Matur nuwun Gusti mau ngono to. Aku tundale sing iso. Tapi sikapmu itu bagaimana? Apa yang kita ingin untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Yang menjadi berkat buat kita semua, menguatkan kita
memantapkan iman kita bahwa tidak ada yang mustahil. Besarnya kekuatan doa, tetapi juga ada konsekuensi di dalam setiap doa itu, seperti 3 hal yang saya sampaikan. Jadi berkati kita semua, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan yang memampukan hati dan pikiran kami untuk menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, sehingga apapun yang masuk melalui telinga kami memberkati dan menguatkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, maupun setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan dari video rekaman live streaming atau rekaman ulang dari firman Tuhan. Dan memberkati mereka di sepanjang hidup mereka, baik secara pribadi maupun keluarga. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang suka berdoa, gemar berdoa, dan selalu kuat di dalam menjalin hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Sebagaimana nafas di dalam hidup kami ini, sebab demikian pula doa di dalam hidup kami. Tanpa doa, bagaikan orang yang tidak bernafas, yang tidak memiliki kehidupan di hadapan Tuhan. Ajari kami untuk menyerahkan semua di hadapan Tuhan, dan ajari kami untuk bersikap dengan baik dan benar, baik ketika berdoa, ketika meminta, maupun ketika mendapatkan apa yang kami minta dari Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman ini memberkati kami semua yang mendengarkan dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.